Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3 SI1, yang terdiri dari Alwan Hazim, Kris Banatogar Sianturi, Rafli Amanatullah, dan saya Rihadatullah Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai usability testing pada website pixlr.com dengan metode retrospective think aloud. Jadi sebelumnya, retrospective think aloud atau RTA adalah metode penelitian yang biasa diterapkan dalam usability test atau uji kegunaan. Data RTA diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden setelah selesai mengerjakan tes yang diberikan. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil verbalisasi pemikiran responden. Verbalisasi tersebut meliputi kesan-pesan ataupun kesulitan yang diutarakan responden beserta saran yang diberikan saat sesi pengujian selesai dilaksanakan. Jadi pada uji coba kali ini, kami melakukan uji coba pada website pixlr.com. Website pixlr.com adalah website editor foto yang memungkinkan kita untuk mengedit foto dan membuat desain langsung dari browser. Selanjutnya, responden pengujian ini melibatkan 5 orang responden yang didasarkan pada Nielsen yang berpendapat bahwa 5 responden akan menemukan 80% dari masalah suatu sistem. Selanjutnya, dari 5 responden ini kami kelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pemula yang terdiri dari 2 orang dan kategori terampil yang terdiri dari 3 orang. Selanjutnya tahapan pengujiannya akan dipresentasikan oleh teman saya Alwan Hazim. Kepada Alwan dipersilakan. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan pengujian. Pada uji coba ini, responden ditugaskan untuk menyelesaikan 7 task dalam menggunakan aplikasi. Responden mengerjakan task dengan direkam menggunakan fitur record pada aplikasi Zoom tanpa diganggu dan tanpa mendapat bantuan. Saya akan mempraktekkan task-task yang diberikan. Task yang pertama adalah hapus background pada anak-anak.jpg menggunakan menu remove background. Hasilnya tidak perlu terlalu rapi dan detail. Yang penting semua anak dalam foto lengkap, 7 anak. Jika diperlukan bisa menggunakan fitur fine tune. Aman dibuka remove background. Lalu open image. Cari gambar anak-anak.jpg. Gunakan fitur fine tune. Lalu kita keep. Kita remove background-nya tidak perlu terlalu rapi. Yang penting 7 anak dalam foto lengkap. Tangannya nggak ada. Lalu download hasilnya. Setelah itu task 2 itu adalah mendownload hasil remove background-nya. Task yang ketiga adalah buka menu Pixlr X dan open image taman.jpg. Selanjutnya crop foto dalam bentuk persegi menggunakan fitur crop dan rotate. Kita pindah ke menu Pixlr X. Lalu open image. Cari gambar taman.jpg. Lalu crop foto dalam bentuk persegi menggunakan fitur crop and rotate. Select aspek. Lalu otomatis akan terpotong menjadi persegi. Selesai task 3. Task keempat adalah pilih fitur add text, lalu tambah nama Anda pada pojok kiri atas gambar dengan tulisan warna hijau tua dan background putih. Kita cari fitur add text, add new text, lalu pindahkan ke sini, tulis namanya dengan warna hijau tua
dan background warna putih. Ini task keempat sudah selesai, lalu task kelima adalah pilih fitur add image, lalu tambahkan foto anak-anak hasil dari task kedua. Setelah itu, pilih fitur adjust and filter, lalu ubah efek warna foto anak-anak tersebut menjadi hitam putih. Foto utamanya tetap warna. Kita pilih fitur add image, lalu browse untuk mengupload dari komputer kita. Lalu hasil dari task yang kedua tadi, ini loading. Oke, kita simpan sini. Lalu pilih fitur adjust and filter. Kita ubah anak-anak ini menjadi warna hitam putih atau black and white. Nah, ini task ke-5 sudah selesai. Task ke-6 adalah pilih fitur draw lalu buat lingkaran kecil menggunakan shape tool dengan warna biru di pojok kanan atas gambar. Kita pilih fitur draw, lalu pilih shape tool, ubah menjadi lingkaran dan berwarna biru. Buat lingkaran di kanan atas. Task ke-6 selesai. Lalu task ke-7 adalah download gambar yang telah diedit dengan format PNG dan nama RTA strip nama. Kita save. Nama RTA, nama, dengan format PNG. Dan download. Itulah tahapan pengujian yang kita lakukan pada responden dalam melakukan pengujian RTA ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bana. Ya, tolong saudara Rafli untuk share screen. Ya. Selanjutnya akan saya jelaskan daftar permasalahan. Itu kami membaginya menjadi 2 kategori, ada yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Jadi pada saat task yang pertama di kategori berpengalaman, permasalahan yang ditemukan adalah tidak ada fitur undo, lalu fitur remove background, keep, and remove sulit disadari. Tidak ada bantuan garis. Yang keempat, fitur magic tool sulit untuk dipakai. Yang kelima, fitur otomatis hapus background tidak rapi. Jadi untuk teks yang pertama. Selanjutnya itu, hasil brus kurang bagus, masih terdapat lubang pada gambar. Pada teks yang kedua, tidak ditemukan masalah. Untuk teks yang ketiga, sulit membedakan menu pixel X dan pixel E. Fitur select aspect sulit disadari karena default hidden. Yang teks keempatnya, fitur yang ada di add text membingungkan karena defaultnya hidden. Kesulitan mengedit teks karena perlu di double klik. Yang ketiga, kesulitan mengganti warna tulisan. Yang keempat, tidak terdapat pilihan warna default untuk teks. Untuk di teks kelimanya, di kategori berpengalaman, fitur browse membingungkan karena ada gambarnya. Yang kedua, fitur black and white membingungkan karena disingkat BNW. Fitur layar membingungkan. Yang di teks ke-6-nya, fitur adjust and filter membingungkan karena defaultnya hidden. Untuk di teks ke-7-nya di kategori berpengalaman tidak ada masalah. Di kategori kurang berpengalaman, di teks pertama itu kesulitannya sulit untuk zoom in dan zoom out, error saat upload gambar. Di teks keduanya, sarannya itu posisi tombol unduh terlalu bawah. Di teks ketiganya, permasalahannya sulit mencari fitur open image. Yang kedua, fitur select aspect sulit disadari. Yang saran dari responden itu fitur select aspect seharusnya tidak perlu ada fitur on off. Di teks keempatnya di kategori kurang berpengalaman, kesulitan mengedit teks karena perlu di double klik. Selanjutnya di teks kelima, fitur browse membingungkan karena ada gambarnya. Fitur black and white membingungkan karena disingkat BNW. Di teks ke-6 itu di kategori kurang berpengalaman, masalahnya fitur draw sulit dicari, fitur layar membingungkan. Di teks ke-7-nya tidak ada masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rafli. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya.
tadi sebelumnya sudah dilakukan identifikasi masalah dan kemudian kami lakukan lagi identifikasi masalah utama yang kami analisis berdasarkan hasil dari identifikasi skala dengan yang kurang berpengalaman dan berpengalaman. Dan kami mendapatkan beberapa rekomendasi perbaikan yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu di fitur remove background-nya. Itu menambahkan undo dan redo pada fitur remove background. Karena ini akan lebih memudahkan pengguna jika ingin melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam proses menghapus background. Pada fitur Pixlr X, kami menyarankan supaya Pixlr Express atau Pixlr E dan Pixlr Editor, Pixlr X dan Pixlr Editor Pixlr E tidak disingkat, supaya lebih mudah bagi pengguna untuk melihat perbedaannya. Kemudian, fungsi switch on off atau hidden tadi yang identifikasi pada masalah tas-tas tadi di toolbar itu sebaiknya dihilangkan saja karena supaya terlihat jelas tool-tool apa yang disediakan pada aplikasi Pixlr X tersebut. Kemudian untuk mengubah fitur alt text itu kita hanya cukup mengkliknya 1 kali dan jika ingin untuk memindahkan gesernya itu lebih baik di klik di bagian batas dari kotak alt text yang disediakan. Rekomendasi selanjutnya itu fitur pada menu adjust black and white itu tidak perlu disingkat. Langsung tulis saja black and white supaya tidak membingungkan pengguna. Dan saran terakhir terhadap rekomendasi perbaikan kami yaitu add image yang pada fitur browse itu tidak perlu diberikan gambar supaya lebih memudahkan tidak membingungkan pengguna apakah itu gambar default atau itu fitur untuk mencari gambar pada komputer kita. Adapun kesimpulan yang kami dapat setelah analisis RTA yang kami lakukan yaitu aplikasi editing foto Pixlr.com itu sudah cukup bagus dan sudah cukup praktis digunakan karena dia merupakan web-based application. Tapi masih terdapat beberapa masalah pada fitur-fitur tertentu yang kami temukan selama proses analisis ini. Sehingga kami memberikan beberapa saran perbaikan yang sudah kami katakan sebelumnya dan semoga saja itu dapat lebih meningkatkan kepuasan bagi pengguna. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Caca. Baik. Sekian pemaparan hasil dari kelompok kami. Semoga saran-saran yang kami berikan dapat berguna untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.